Ya, shalom saudara sekalian. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara, saya tetap mengharapkan saudara membaca semua bagian ini, karena saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku dan akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai, orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ya, saudara sekalian, Ahitofel memberikan usulan kepada Absalom. Jika Daud diserang pada malam hari itu juga, mungkin dia baru berada di sekitar 12 mil hingga 15 mil dari ibu kota, tanpa makanan dan persediaan senjata serta pasukan yang kacau lah begitu ya, karena capek dan lelah. Maka Ahitofel berpikir ini kesempatan emas. Jadi, mumpung Daud belum terlampau jauh, maka dia harus diserang dan disergap. Ahitofel merencanakan untuk secepat mungkin mengepung pasukan Daud serta menciptakan kepanikan yang begitu besar sehingga mereka tercerai-berai dan Daud dapat mudah dibunuh. Karena kalau tiba-tiba langsung disergap, pasti semuanya pada kacau balau begitu ya. Dan perkiraan Ahitofel sebenarnya benar, bahwa pasukan Daud, kalau kita kemarin baca, itu sangat kelelahan dan sudah sampai di sungai Yordan. Artinya, ada kesempatan lah bisa menyusul daripada pasukannya Daud. Nah, tetapi rencana yang sebenarnya cemerlang ini bisa digagalkan oleh satu rencana yang lainnya. Nasihat Husai yang bertolak belakang ternyata lebih didengar oleh Absalom. Jadi Husai itu tidak langsung bilang, oh begini-begini. Untungnya Absalom bertanya kepada Husai, bagaimana pendapatmu? Nah, kenapa ditolak oleh Absalom? Mereka itu kan adalah, kata Husai, mereka itu adalah orang yang sakit hati di ayat yang ke-8. Husai mengungkapkan alasan bahwa pasukan Daud bisa bertempur bagaikan seekor beruang yang terkepung. Artinya bahwa justru jangan salah, kayaknya memang itu adalah pasukan sedang kelelahan, tetapi karena mereka ini sangat sakit hati dan bertemu orang dengan yang sangat dibencinya, yang tadinya lelah itu bisa bertempur kayak beruang. Artinya sangat besar kekuatannya, ngamuknya, dan lain sebagainya. Justru nasihat Husai adalah hati-hati malah bisa menjadi kalah. Artinya malah kita tidak bisa menduga kekuatannya itu sampai seberapa jauh pasukannya Daud. Dan beruang Syria itu disebut sebagai beruang yang sangat ganas. Istilahnya itu di situ. Artinya penggunaan kata beruang di situ. Artinya sangat ganas. Jadi, bagi Husai justru ketika kita serang mereka dalam keadaan lelah ataupun dalam keadaan menurut kita lelah, maka sebenarnya itu sedang dalam keadaan yang sangat ganas. Nah, bagi Husai, jika mereka gagal menyergap Daud, maka nama Absalom akan jelek di mata orang Israel. Artinya mereka akan berpendapat bahwa jangan-jangan memang Absalom itu bukan ditunjuk sebagai raja. Jangan-jangan rajanya itu tetap Daud. Nah, ini adalah satu pertimbangan yang sangat pelik bagi Absalom. Artinya, namanya dia itu paling penting begitu ya di mata Israel. Husai menasihati Absalom supaya ia mengajak seluruh bangsa Israel untuk mencari Daud. Jadi, Husai mengatakan, yo semuanya aja mencari Daud. Jadi jangan hanya sekelompok orang, tetapi semua satu negeri mencari Daud, dan itu lebih gampang. Tetapi di satu sisi yang lain, kalau kita cermati nasihatnya Husai, Daud itu malah punya waktu untuk lari dan bersembunyi. Karena untuk mengkoordinir satu bangsa bukanlah satu pekerjaan yang gampang gitu ya. Dan bahkan Daud kemungkinan besar tahu strategi ini. Sehingga dia punya waktu untuk tetap terus berlari dan memiliki waktu untuk bersembunyi. Saudara, kembali lagi, kenapa Absalom menyetujuinya? Karena Tuhan turut campur tangan, sehingga Absalom itu menuruti nasihatnya Husai.
Padahal kalau dia menuruti nasihatnya Ahitofel, maka itu berbeda lagi hasilnya begitu ya. Tetapi karena Tuhan turut campur tangan, akhirnya Absalom menuruti nasihatnya Husai. Saudara, kita harus berhati-hati juga dalam mendengarkan nasihat. Seperti yang kemarin, kita jangan sampai jatuh ke dalam nasihat yang salah. Apalagi, jangan sampai kita menyetujui nasihat yang memompa ego kita, seperti Absalom. Jadi, nasihatnya Husai itu memompa egonya Absalom, bahwa kalau Daud berhasil ditangkap, ini menjadi greatnya kamu, menjadi apa ya, kemegahan namamu, begitu. Saudara, hati-hati dengan nasihat-nasihat yang demikian. Kalau dalam konteksnya Husai, memang perlu nasihat seperti itu supaya Daud memiliki, Husai dipakai Tuhan supaya Daud itu memiliki waktu untuk berlari sejauh mungkin. Tetapi kalau kita boleh renungan balik kebalikannya, Absalom ternyata orang yang ingin sekali dipuja-puja. Artinya saudara sekalian, hati-hati. Ada begitu banyak nasihat-nasihat yang kita dengarkan, sebenarnya sepertinya untuk memuja-muja kita. Nah, nasihat-nasihat yang demikian, kita harus waspada. Jangan langsung menerima nasihat tersebut dengan gampangnya, karena itu akan menguntungkan kita, membuat kita mungkin semakin megah begitu ya. Padahal, belum tentu itu adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kembali lagi. Mari kita menggumulkan setiap nasihat-nasihat yang kita dengar di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan menunjukkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita hari ini.